Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, saling bertatap muka di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Melanjuti kajian sebelumnya, yaitu membahas tentang syarat-syarat wudu. Kemudian ada juga apa yang wajib bagi wudu. Ada fardu wudu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu niyah. Ini kita bahas yang kemarin dulu. Nah, ini bahwasanya fardu wudu itu ada 6 perkara. Al-awwalu niyah. Niat di mana tempatnya? Fi mahalul qalb. Tempatnya di hati. Kalau niat mah. Asani fi ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Jadi yang pertama niatnya di dalam hati. Dan ketika niat kita sudah melakukan apa? Gerakan yang pertama, yaitu membasuh muka. As-salisu, yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan beserta dua sikut. Jadi tangan sampai sikut. Yang ketiga, kita harus tartib. Habis muka baru tangan. Dan yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'im minar ra'si, yaitu adalah membasuh atau mengusap sebagian dari kepala. Dan yang keenam, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yang kelima yaitu al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Jadi kaki batasnya sampai, kalau kita cuci kaki itu wudu dari sela-sela nih, sela-sela jari itu diusap sampai ke mata kaki. Kemudian yang keenam, daripada fardunya wudu adalah at-tartibu, yaitu adalah tertib. Maksudnya tertib itu sesuai urutannya dengan yang disebutkan tadi. Nah, kita masuk ke batalnya wudu. Faslun ay haza faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Nah, bahwasanya yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadi sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua lubang, dari dua jalan. Apa lubang yang pertama? Minal kubulin au duburin, yaitu dari kubul, kemaluan depan, awid dubur, atau kemaluan belakang. Nah, meskipun yang keluar itu suci, kayak misalkan mutiara gitu yang keluar, atau benda-benda suci yang lainnya, ketika itu keluar dari dubul au kubur, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, itu membatalkan wudu. Keluar apa? VO. Kalau keluar dari kubul atau dari dubur, membatalkan
wudu. Batal. Rihun au ghairuhu, mau itu angin yang keluar. Kalau angin biasanya apa? Hitut. Kentut. Mau itu kentut atau au ghairuhu atau yang lainnya. Illal mani, kecuali yang keluar mani. Ini kecuali yang keluar mani. Karena apa? Karena kalau misalkan kalau keluarnya mani berarti yang diwajibkan bukan wudu, tapi mandi wajib. Iya. Ya wudunya enggak batal, tapi harus mandi wajib. Asani yang kedua, zawalul aqli bin naumi, yaitu hal yang membatalkan wudu, hilangnya akal dengan tidur. Kalau misalkan sholat Jumat nih, sholat Jumatnya terus pas masuk masjid tidur. Kalau misalkan dia tidur sampai nggak sadar, sampai zawalul aqli, sampai kesadarannya hilang, maka dia batal wudunya. Au ghairihi illa nauma, atau yang lainnya. Kayak misalkan ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan kita wudu terus kita dikagetin sama orang, terus latah apa kaget gitu, itu ibarat kata ketika kita kaget itu kita nggak sadar. Nah, itu membatalkan wudu kita. Au ghairihi atau yang lainnya, bisa jadi kita mabok atau sampai intinya apa? Sampai hilang kesadaran, zawalul aqli. Illa kecuali nih tidurnya itu an-nauma qaidin mumkinin maq'adatahu minal ard. Nah, kecuali tidurnya orang yang tetap pada tempat duduknya. Tuh, biasanya kalau misalkan patokannya orang yang sholat Jumat ya, misalkan dia tidurnya duduk, jangan sampai ini nih lubangnya kebuka gitu meskipun dia tidur itu. Tapi jangan juga tidurnya begini nih, ini ya, diangkat kakinya. Tidur yang dibolehkan di sini yang tidak membatalkan wudunya adalah tidurnya orang yang tetap pada tempat duduknya. Jadi tidur tapi ya posisinya tetap enggak begini-begini nih. Gitu. Karena yang kepalanya ke bawah. Iya, sampai bawah banget. Apa? Kalau misalkan dia ininya enggak sampai ya kepalanya doang enggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dia pantatnya sampai bergerak gitu, sampai kebuka pas dia tidur, itu dia membatalkan wudu. Nah iya, biasanya tuh harus tuh diingetin dulu lagi ente gitu. Tapi kan dia kan tidurnya pinter. Kadang ada yang gitu batal nggak ya? Ya kalau begitu mau batal. Gini nih, kan gini, dia ada tadain gini nih. Pinter dia. Ya kalau misalkan jadi kalau misalkan itu tadi ya, jadi kalau misalkan dia nih ada celah, dia pinternya gini, dia dikasih tahu asalkan pantatnya nggak angkat. Iya. Bener nggak angkat. Iya, jadi masalah. Tapi kadang-kadang ada juga yang takut gitu, takutnya dia nggak sadar kan, namanya dia pules banget tidurnya, itu dia milih buat duduk aja lagi. Lalu sholat, bangunin sholat, wah udah lagi dah. Dan yang ketiga, as-salisu iltiqa'u basyaratai, yaitu bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan dengan wasana, dengan yang bukan muhrimnya, dengan tanpa pemisah, itu membatalkan wudu. Tuh, kalau bukan muhrim siapapun itu gitu ya. Kalau misalkan dia mau ada syahwat kek, mau nggak ada syahwat kek, tuh, secara mazhab Imam Syafi'i ketika dia bersentuhan antara kulit sama kulit, dia membatalkan wudu.
Terlebih suami istri juga batal yang hubungannya bukan darah. Muhrim tapi kalau misalkan hubungannya bukan darah, dia tetap bisa membatalkan wudu. Nah, yang keempat, ar-rabi' masul qubuli adami au halaqataini duburihi bibatni rauhati au butuni asabi. Yang keempat, menyentuh kubulnya, kemaluannya anak Adam, atau menyentuh lingkaran duburnya, tuh, lubang apa tuh namanya, keriput itu disentuh, maka membatalkan wudu. Atau memegang kemaluan dengan telapak tangan atau telapak jari-jarinya. Kalau misalkan megangnya pakai ini belakangnya nggak batal. Tapi kalau megangnya pakai batnul kaf, yaitu adalah telapak tangannya. Maksudnya telapak tangan tuh ini atau ini telapak tangan jari-jari, maka batal. Berarti kalau misalkan kencing megangnya gini, batal nggak? Batal. Kenapa? Hah? Gini? Iya gitu. Batal nggak? Batal. Kenapa? Nah juga. Iya. Sebenarnya yang batalnya bukan karena megangnya, karena kencingnya. Iya ini. Kencing yang batalkan wudunya. Ini batal. Batal lah. Nah, itu tadi 4 perkara batalnya wudu. Yang pertama, keluar dari salah satu dua jalan, kubul au dubur. Yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur. Yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan dengan tanpa adanya penghalang. Yang keempat, menyentuh kubulnya sendiri atau kubul orang lain dengan apa? Dengan tangan. Abibatnil kaffaini, dengan telapak tangan. Kalau misalkan nggak pakai telapak tangan, kulit doang gini, nggak batal. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup. Kalau nggak ada, jawab dulu dikit.